alam memberi, manusia mengelolanya. Jika manusia dapat mengelolanya secara bijak, alam akan memberi lebih dari apa yang bisa dibayangkan oleh manusia. Hal ini terjadi pada sosok inspirator desa kali ini, yang menemukan teknik fermentasi air yang sederhana, yang bahan-bahannya diambil dari alam yang ada di sekelilingnya. Pemirsa, saat ini saya berada di sebuah kapal feri yang akan membawa saya menuju Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk mengenal lebih dekat sosok inspirator kita kali ini yang mengelola alam secara bijak dan menginspirasi banyak orang. Bersama saya, Aquila Romawi, inilah program Inspirator Desa, dari Desa untuk Indonesia. Provinsi Kalimantan Timur memang memiliki segudang potensi sumber daya alam. Kekayaan tersebut tentu saja menjadi modal bagi provinsi ini untuk mendorong masyarakat terlibat aktif dalam proses pembangunan. Hal ini sejalan dengan program pembangunan dalam Nawacita yang konsepnya adalah pembangunan partisipatif, di mana rakyat, termasuk yang ada di dusun atau di pelosok negeri, menjadi ujung tombaknya. Dalam program Inspirator Desa kali ini, saya akan mengunjungi sebuah desa Sebakung Jaya yang terletak di Kecamatan Babulu Darat, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk menemui Pak Bejo Santoso, sosok inspirator desa yang hasil karyanya menginspirasi banyak orang, bahkan hingga keluar desanya. Dari pusat kota kabupaten, jarak tempuh ke desa Sebakung Jaya jika menggunakan jalan darat memakan waktu sekitar 1 jam. Pemirsa, inilah rumah Pak Bejo Santoso, sosok inspirator desa Sebakung Jaya yang akan saya temui. Di rumah dengan lingkungan yang tertata rapi inilah hampir 90% aktivitas pemberdayaan masyarakat dilakukan. Mari ikuti saya. Nama Bejo Santoso memang sudah tidak asing lagi bagi warga desanya. Bahkan namanya juga dikenal sampai di luar Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya mau ngobrol-ngobrol nih Pak tentang kiprahnya Bapak. Bapak bisa ceritakan gimana awal mulanya Bapak ini akhirnya memutuskan untuk membangun usaha di bidang perikanan ini? Ya kalau bicara dari awal, kita sebenarnya berawal dari sebuah hobi aja Mbak, awalnya itu. Dan ketika kita melihat sumber daya alam yang ada di Penajam Pasir Utara sini, ya kan, itu kok kayaknya cocok di perikanan gitu kan. Nah berawal dari sebuah itu saya coba, akhirnya ya ada bentuk keberhasilan lah, ada peningkatan seperti ini yang berakhir juga intinya nanti ada sebuah tujuan khusus di sini mau saya kembangkan, mau saya berikan dan tunjukkan kepada masyarakat seperti itu kegiatan yang di bidang perikanan ini begitu. Bejo Santoso lahir di Yogyakarta 48 tahun silam. Hidup bersama istri dan 3 orang anaknya yang sudah dewasa. Datang ke desa Sebakung Jaya pada tahun 1987 karena ikut ayah ibunya yang bertransmigrasi ke daerah tersebut. Sejak kecil, Bejo Santoso memang sudah sangat hobi dengan perikanan. Saking hobinya, warisan pertanian dari ayahnya pun tidak terlalu diperhatikannya. Hobinya dengan perikanan kemudian dia seriuskan lantaran dia tak tahan melihat alam yang terlantar oleh sebab semakin merajalelanya penggunaan bahan kimia dalam mengelola alam. Tanaman di luar sawit sangat sulit tumbuh. Tanaman padi sering gagal panen. Hatinya masyghul melihat lahan-lahan yang luas di setiap pekarangan rumah tidak produktif. Dan kondisi ini membuat kehidupan warga seperti katak dalam tempurung. Biang masalah dari semua itu adalah akibat tingkat keasaman air yang sangat tinggi. Ia pun berpikir keras untuk menemukan solusi. Hingga suatu ketika ia menemukan gagasan untuk melakukan fermentasi air. Belajar dari alam aja ya. Ya. Bapak bisa
Bisa ceritakan kepada Ya belajar dari awan karena kondisi di sini tuh keasamannya tinggi seperti itu. Ya dengan pelan dan sabar saya tekunin, saya belajar bagaimana cara menghidupkan ikan seperti itu. Ternyata juga ujung-ujungnya saya temukan karena bentuk usaha yang sekian lama saya rintis sama ini ternyata membuahkan hasil yang positif seperti itu. Itu positif dalam arti baru dari pribadi saya, tapi ketika masyarakat sudah menggunakan teknis ini, ternyata juga ada sebagian juga yang menganggap bahwa teknis seperti ini luar biasa yang saya namakan untuk dari fermentasi itu. Nanti bisa dilihat ya kan, bisa dilihat di kolam-kolam saya di sebelah situ. Artinya memanfaatkan pekarangan sempit. Dengan tekad kuat untuk membantu peningkatan kehidupan masyarakat di sekitarnya, dia pun mulai melaksanakan gagasannya itu. Desa Sebakung Jaya merupakan desa eks-transmigrasi yang berada di wilayah Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jumlah penduduknya pada tahun 2015 sebanyak 450 kepala keluarga. Pada tahun 2002, Bejo Santoso memulai melakukan uji coba fermentasi. Hanya dengan bahan-bahan dari alam seperti jerami, kotoran sapi atau kambing, kemudian diendapkan setelah dicampur dengan air, hasilnya sungguh di luar dugaan. Air yang semula lembut dan memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi, yakni pada pH 3 bisa ditingkatkan menjadi pH 7, dan air pada pH 4 ditingkatkan menjadi pH 8. pH adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen dari larutan. Dengan menghilangkan tingkat keasaman pada air, maka posisi air pun menjadi netral. Dengan demikian, ikan pun dapat hidup secara sehat. Menurut Bejo Santoso, hasil fermentasi airnya itu dapat memanen ikan nila hanya dalam waktu 2,5 bulan. Nah, Bapak tuh tadi menceritakan bahwa air di sini tuh nggak cukup baik ya Pak, baik untuk ikan atau baik tumbuhan. Bapak melakukan fermentasi. Gimana sih Pak ini tahapan proses fermentasi itu? Proses awal fermentasi kan dari alami aja kita akan buatkan seperti itu. Yang pertama kan ada bahan yang namanya jerami padi itu saya pakai itu. Oke, jerami padi. Jerami padi terus kohe atau yang kita sebut kohe itu kotoran hewan maksudnya kan itu. Kotoran hewan dari sapi atau dari kambing yang kita pakai seperti itu. Kemudian kita bantu dengan larutan gula nanti ada di situ. Ya dari proses fermentasi itu intinya memakai jerami padinya kan hanya sedikit aja Mbak. Kalau kita sampaikan ke masyarakat dengan dosis itu kadang-kadang masyarakat kan bingung, ya kan? Maka kita hanya pakai dengan ketebalan aja. Jerami padi itu hanya memakai 1 sampai 2 cm aja. Seperti itu. Ya, apapun medianya Mbak, misalnya seluar kolam misalnya 46 ya, tetap memakai ketebalan yang 2 cm itu untuk jerami padinya. Kemudian di atas jerami padi itu kita tebar pupuk kandang. Ya, pupuk kandang yang dari sapi atau dari kambing. Tapi jangan sampai salah paham dengan pupuk kandang itu, yang kita pakai adalah kompos yang udah jadi itu Mbak. Jangan yang basah. Nanti kalau yang basah menjadi musibah seperti itu kan. Jadi nanti yang kita pakai yang sudah kering, yang udah di luar kandang seperti itu. Berapa ngasihnya? Misalnya kan itu kita kasih dengan ukuran 3 sampai 4 cm. Ketebalan ditaruh di atas jerami padi tadi itu. Setelah dikasih pupuk kandang dengan ketebalan segitu, kemudian kita respon dengan larutan gula. Kan seperti itu, dikasih seperti itu, kemudian kita kasih air. Nah, ngasih air juga harus waspada Mbak, karena airnya itu hanya cukup membasahi bahan daripada fermentasi tadi. Sampai menggenang ya? Enggak sampai menggenang, cuma sampai membasahin aja. Kemudian kita angkat bahan fermentasi itu ke
tempat yang panas. Ya, kita biarkan selama 3-4 hari proses dengan matahari, Mbak, seperti itu. Sudah ada proses pembusukan dari matahari tadi, ya kan? Baru nanti di hari yang kelima, ya di hari kelima itu dipenuhi air, Mbak. Ya, dipenuhi air. Kalau sudah itu 24 jam, air fermentasi sudah siap dipakai. Ya kan, ditaruh di kolam yang kadar airnya mungkin jelek, kan seperti itu. Bahkan yang lebih hebat lagi loh, Mbak. Sistem seperti itu bisa untuk memijahkan ikan, Mbak, nantinya. Keberhasilan Bejo Santoso melakukan fermentasi air semakin memantapkan dirinya untuk terus menggeluti dunia perikanan. Bahkan dia pun mulai membagi pengetahuannya kepada masyarakat di sekitarnya. Bejo Santoso juga mengakui bahwa temuannya mengenai fermentasi air itu bukan hal mudah untuk disosialisasikan. Banyak warga di sekitarnya yang mencibir dan tak percaya apa yang dilakukannya akan berhasil. Berkat dukungan istrinya yang sangat besar, ia pun tak surut oleh kendala. Tentunya 100% keluarga mendukung untuk perikanan ini, mulai dari istri, anak juga ikut berkecimpung sekarang. Kan seperti apalagi sekarang sudah melebar dalam bentuk budidaya, saya sudah sampai ke pembenihan. Ya, Mbak, sekarang bahkan benih saya itu sudah masuk di 3 kabupaten kota. Di 3 kabupaten kota, Kabupaten Pasir, Penajam Pasir Utara sendiri, kemudian di Balikpapan juga, bahkan sampai di Samarinda juga sudah. Untuk ikan hiasnya misalnya sudah sampai ke arah sana. Lalu selama proses itu, Pak, apa aja sih kendala dan tantangan yang Bapak hadapi? Kita melihat ke iklim di PPU sendiri kan, kalau sudah ya Mbak hadir di sini kan pas kondisi yang seperti ini kan, alatnya pas kemarau, ya kolam-kolam kering seperti itu. Ya itu, cuma berharap aja pemerintah setempat juga melalui yang terkait bisa memberikan bentuk seperti bantuan sumur, taruhlah seperti itu, dalam satu kelompok, satu sumur kah seperti itu, untuk mengantisipasi seandainya terjadi musim-musim yang seperti ini. Jadi kegiatan masyarakat itu akan berlangsung terus gitu. Intinya selama ini yang dikeluhkan masyarakat kan air, kalau di daerah saya sini, di Sebagung Jaya khususnya itu. Dan pada tahun 2004, Bejo Santoso membentuk kelompok dengan nama Ikan Arwana, sekaligus membuat demplot sebagai proyek percontohan di halaman rumahnya. Melalui kelompok Ikan Arwana, dia pun meluncurkan program Gemar Makan Ikan. Tanpa kenal lelah, ia mengajarkan warga di sekitarnya melakukan teknik fermentasi air. Teknik fermentasi airnya pun mulai dikenal tidak hanya di beberapa desa di wilayah Kecamatan Babulu, tetapi juga hingga meluas keluar wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dalam perjalanannya, Bejo Santoso sudah membina masyarakat di bidang perikanan di 40 desa sekabupaten Penajam Pasir Utara. Bahkan, Bejo Santoso terlibat secara aktif memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas yang berada di wilayah Kabupaten Pasir, yang jarak tempuh dari rumahnya menuju lokasi memakan waktu 6 jam. Air hasil fermentasi Bejo Santoso ternyata tidak hanya digunakan untuk kepentingan budidaya ikan air tawar, melainkan juga dapat digunakan untuk menyiram tanaman dan keperluan MCK. Dalam arti yang lebih luas, ke depan Bejo Santoso berencana mengembangkan fermentasi airnya itu untuk kepentingan pertanian dan perkebunan Palawijaya. Pemirsa, keberhasilan Bejo Santoso dalam membudidayakan ikan melalui teknik fermentasi air menginspirasi masyarakat hingga keluar wilayah desa Sebagung Jaya.
Ia pun rela berbagi pengetahuannya kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya untuk membangun perekonomian masyarakat. Bu, sini aku bantu. Silakan, Mbak. Kiprah Bejo Santoso dalam memberdayakan masyarakat di bidang budidaya perikanan air tawar melalui teknik fermentasi air berdampak sangat positif bagi penguatan ekonomi warga. Warga yang tadinya melulu mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan, perlahan tapi pasti mengikuti jejak Bejo Santoso. Untuk mendukung program Bejo Santoso, pemerintah pusat pun tak tinggal diam. Melalui bantuan dana desa, pemerintah membangun infrastruktur jalan desa untuk lebih meningkatkan roda perekonomian warga. Kini, hampir di setiap halaman rumah warga ada kolam ikan air tawar. Ingin sekali di kampung saya itu saya jadikan desa 1000 kolam, Mbak. Apa tuh Pak? Bisa dijelaskan? Ya, dengan alasan seperti ini. Karena di daerah kami ini kan ekstransmigrasi. Ada sekitar 450 kepala keluarga. Ya kan, setiap kakak, ya kan, rata-rata mungkin Mbak tadi dalam perjalanan lihat kiri kanan, pasti mereka memiliki kolam, Mbak. Paling tidak 2 atau 3, sengaja pun tidak, dia memiliki 3 atau 4 kolam. Nah, kalau kali 450 kakak, cukup sudah 1000 kolam. Ya, ya, saya pikir nanti ke depan juga kalau ini memang mendapat sebuah motivasi lagi dari pemerintah, jadi pintu gerbang lagi, Mbak, di daerah Penajam Pasir Utara ini. Begitu masuk orang akan tercengang kan, weh, masuk desa 1000 kolam. Wah, apa nggak luar biasa, Mbak, seperti itu. Apa yang dilakukan Bejo Santoso dalam memberdayakan masyarakat di bidang perikanan air tawar melalui teknik fermentasi air memang diakui oleh para warga yang saya temui. Bu Nyamin misalnya, warga yang ikut membudidayakan ikan, tak menutup mata akan kekagumannya atas apa yang dilakukan Bejo Santoso. Apa manfaat yang Bapak peroleh dari belajar mengolah air ini, Pak? Ya alhamdulillah Pak Bejo dengan rasa pedulinya terhadap lingkungan maupun pembudidayaan maupun kepertanian, kita sangat-sangat bersyukur dengan adanya kepeduliannya Pak Bejo itu sendiri. Walaupun itu pengalamannya juga bisa disampaikan, bisa disalurkan ke masyarakat yang lain demi untuk peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar. Luar biasa sekali. Hasil fermentasi air Bejo Santoso ternyata bisa digunakan untuk keperluan MCK. Pak Indra Prasetya,